Perkenalkan, nama saya Desta Nurmartiana dengan NIM A921240034 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta, tempat PPL SMK 6 Surakarta, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Gimana kabarnya anak-anak? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak bisa dulu ya. Yang disebut namanya silakan bisa mengacungkan tangan atau bilang hadir ya. Adelia Putri, Aira Rahma, Alifia, Alia, Amira, Anissa, Anissa Dwi, Aziza, Devida, Disti, Eva, Adila, Fatma, Keila, Irais, Lintang, Maya, Mary, Natasha, Pungkas, Rahma, Raisya, Restavia, Rina, Octavia, Iza, Safira, Sevara, Bening, Vika, Vanessa. Oke, semoga yang tadi tidak masuk sakit, semoga lekas sembuh ya. Amin. Nah, sekarang silahkan keluarkan perlengkapan bukunya untuk kita pembelajaran hari ini. Dan kalau ada sampah di bawah, silakan diambil, disimpan di kolom meja kalian dulu. Nanti setelah jam istirahat bisa dibawa ke box sampah ya. Nah, kita akan buat kesepakatan khas dulu. Setiap peserta didik wajib menghargai ketika berada di dalam kelas, menghargai antar siswa dan juga siswa dan guru, saling menghormati, terus saling bekerjasama ketika kegiatan berkelompok. Dan untuk keselamatan kerja juga atau keselamatan di ketika pembelajaran harus menjaga: 1, kebersihan, 2, kerapihan, 3, keselamatan. Jangan ada benda-benda yang membahayakan di dalam kelas. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang administrasi umum ya. Apa administrasi umum? Administrasi umum pencatatan mengenai pengolahan data ya. Apa saja yang biasa kalian lakukan? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Podcast. Terus jaringan. Apa? Pengelolaan jajan. Terus menabung. Oke. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita akan mengadakan kuis ya, asesmen awal dulu. Silakan bisa dikeluarkan handphonenya.
bisa di ini ya, di scan. Saya scan. Ya semua kita mulai ya. Tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan pengamatan PowerPoint peserta didik mampu menguraikan pengertian sejarah dan jenis perbankan dengan tepat dan mandiri. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengaitkan fungsi perbankan dalam dunia kerja dengan baik dan percaya diri. Yang ketiga, melalui diskusi bersama kelompok presentasi peserta didik mampu merumuskan perbankan sesuai dengan jenis perbankan dengan tepat dan bertanggung jawab. Nah, ini 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini yang 3 ini. Nah, ini profil belajar Pancasila ya, yang akan kita pelajari ataupun diterapkan dalam pembelajaran hari ini. Profil belajar Pancasila beriman dan bertakwa, nah ini merupakan hal yang harus ditanamkan. Artinya dalam pembelajaran hari ini kita harus meningkatkan keimanan bertakwaan dan juga yang kedua gotong royong, menanamkan sikap kolaborasi kerjasama antara kelompok. Selain itu, yang ketiga berpikir kritis. Nah, di sini kita belajar berpikir kritis bagaimana menanggapi suatu masalah. Yang keempat, mandiri. Nah, mandiri ini kalian nanti akan ditugaskan per individu untuk menyelesaikan sebuah kuis ya, soal. Nah, pemahaman bermakna setelah mengikuti pembelajaran ini kalian diharapkan bisa menerapkan prinsip-prinsip atau fungsi-fungsi perbankan dalam kehidupan sehari-hari ataupun nanti tindakan PKL atau di dunia kerja. Apakah pernah kalian ke bank? Pernah kalian? Apa yang kalian lakukan ketika mengunjungi bank? Menabung, mengambil uang, terus apa lagi? Minjam uang. Ya, benar. Oke.
Nah, nah, yang pertama itu sejarah perbankan. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia, ya. Terus dari Eropa penjajah masuk ke Asia dan dikenalkan perbankan dimulai ada penukaran uang, ya. Zaman dulu kan tidak ada istilahnya metode barter. Tahu barter? Tukar menukar. Misalkan mau beli padi ditukarkan dengan singkong, ataupun mau misalkan beli beras ditukarkan dengan jagung. Nah, seperti itu. Nah, ini ada 3 usaha perbankan meliputi menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa. Nah, sejak zaman kemerdekaan, perbankan ini mulai tumbuh di Indonesia, yang didahului oleh pihak asing, yaitu yang dibawa oleh Belanda, ya, zaman dulu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mulai mengambil alih atau membuat sendiri perbankan yang dikelola oleh negara kita. Pengertian perbankan. Nah, menurut OJK, bank adalah lembaga keuangan berperan sebagai perantara keuangan menyalurkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana yang kepada membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nah, artinya bank ini sebagai tempat untuk menghimpun dana ataupun uang bagi mereka yang mempunyai atau kelebihan dana. Misalkan di sini misalkan Fatma kan, misalkan dananya banyak, orang kaya gitu kan. Nah, ditabungkanlah dana tersebut ke bank. Nah, bagi yang misalkan orang lain yang tidak punya dana, itu bisa memakai dulu dana yang disimpan oleh Fatma tadi untuk digunakan untuk yang membutuhkan dana. Seperti itu. Fungsi bank menurut Kasmir 2021, fungsi utama bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan dan penyedia jasa keuangan bagi masyarakat. Nah, artinya fungsi bank itu menyediakan layanan bagi masyarakat, misalkan pelayanan dalam bentuk penyaluran dana, ataupun kan bisa dari BLT yang sering kita dengar kan, BLT bantuan langsung tunai, ya benar? Ya. Itu kan dari pemerintah tidak langsung sampai ke masyarakat, tapi lewat perantara dulu, misal bank, bisa bank sendiri, BCA dan lain-lain, seperti itu. Nah, bank memiliki fungsi utama. Yang pertama, fungsi bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat membutuhkan kredit pinjaman. Nah, seperti tadi kan, ketika yang mempunyai dana lebih, nanti dananya bisa dikelola dan disalurkan kepada orang yang membutuhkan dana untuk usaha, ya, tentunya bukan untuk beli iPhone misalnya, ya, bukan, ya. Menyediakan layanan jasa. Sebelum kita berdiskusi, silakan yang mau ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami, silakan.
itu sudah terlihat kelompoknya. Yang pertama kelompok 1 Separa, Disti, Tasya, Meli, Elisa, Mika. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Adelia, Aira, Alivia, Devida, Kaila, Rizka. Yang ketiga kelompok Alia, Fadila, Aziza, Ira, Yuni, Rili. Yang keempat Safira, Naya, Fatma, Anissa Dewi, Muka, Sarpa. Dan yang terakhir kelompok 5 Amira, Nisa, Umu, Lintang, Raisa, Rina, Resta. Nah, silakan berkelompok sesuai kelompok. Ini apa nanti ditulis nama kelompoknya. Terus ini ada alat dan bahan, bisa handphone, alat tulis dan jaringan internet ya, silakan. Dan buku pembelajarannya juga ada. Dan langkah kerjanya juga nanti dibaca. Nah ini ada studi kasus, nanti silakan kalian kerjakan di link ini ya. Kerjakan di link. Dan untuk ini soalnya kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok berapa ini? 4. Ya, kelompok 5 ini. Kelompok 5. Oke. Kalian baca
yang bisa berkontribusi dalam kelompok bisa menjelaskan. Oke. Ya, sama. Nanti kita mulai presentasi 7 menit lagi ya. Silakan diselesaikan. Sudah siap untuk berdiskusi? Oke. Untuk diskusi kali ini kita akan acak ya sesuai nomor undian. Untuk siapa yang akan pertama melakukan presentasi? Yang pertama kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang lainnya bisa didengarkan ya. Untuk handphonenya bisa disimpan dulu karena kita akan melakukan diskusi kelompok. Nanti yang kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan. Ajukan tangan, sebutkan nama. Jelas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Separatus Kedetawakan, Proses 33 dan teman saya Nafisa Putri Feni, Presensi 23. Saya dari Universitas Di sini kita mendapatkan studi kasus. Nadia adalah seorang lulusan SMK jurusan akuntansi dan keuangan keluarga. Ia baru saja bekerja di sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang penjualan alat tulis makeup. Perusahaan tersebut menggunakan 2 jenis rekening bank, satu untuk transaksi rutin dan satu lagi untuk manajemen. Sudah di presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang pertanyaan? Saya belajar uang dari posisi 10 bertanya, apa keuntungan menyimpan dana cadangan di rekening berkelanjutan? Saya akan menjawab pertanyaan dari berikutnya. Keuntungan menyimpan dana cadangan di rekening berkelanjutan. Jadi keuntungannya itu mendapatkan nyata dan membantu menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Saya itu ada lagi yang ditanyakan. Jika tidak ada, kami tutup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang 5 kelompok itu kita bisa menyimpulkan bahwa untuk bank sendiri itu intinya kalau bank itu menghimpun dana dari orang yang mempunyai dana lalu disalurkan kepada orang atau pihak yang kekurangan dana untuk bisa diolah kembali, diusahakan kembali sebagai bentuk badan usaha untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua dari 5 kelompok yang sudah mempresentasikan
ini dengan standar personal yang telah dikerjakan seperti itu. Tapi saya ucapkan terima kasih dan memberikan applause kepada kalian sudah menampilkan presentasi yang baik. Dan sekarang kita akan melakukan asesmen formatif ya. Nanti bisa di barcode ini, bisa di barcode. Kita kasih waktu 4 menit ya. Cukup kan 4 menit? Ya, silakan di barcode. Kita akan melakukan refleksi. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang menyenangkan coba? Materi baru. Terus mengerjakan puisi. Terus mengerjakan studi kasus. Oke. Terima kasih kalian telah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini, baik di diskusi kita kelompok, walaupun ada kelompok yang sudah baik, ada kelompok yang belum baik, mungkin menjadi pembelajaran ya, pembelajaran bagi kita semua agar bisa lebih baik lagi. Untuk selanjutnya kita akan membahas akuntansi perbankan di pertemuan selanjutnya. Ya, silakan dipimpin satu orang untuk berdoa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.